Salam, bersama Irfan sini. Video ini adalah tentang SketchUp Importer, sebuah add-ons yang memungkinkan Blender mengimport model SketchUp dalam format aslinya yaitu file SKP. Penjelasan tentang SketchUp Importer dalam video ini akan dibagi menjadi 5 segmen. Masing-masing akan membahas tentang sumber dan cara menginstalnya di Blender, tentang kompatibilitasnya dengan SketchUp 2020, tentang hierarki objek hasil importnya di Blender, lalu tentang material, dan terakhir tentang view. Dan di akhir tiap segmen akan disajikan tips terkait tiap hal tersebut. Dalam video ini, Blender yang digunakan adalah versi 2.90. SketchUp Importer dapat diunduh melalui link yang terdapat di deskripsi. Dan untuk menginstalnya, buka Blender, klik menu Edit, pilih Preferences. Di window Blender Preferences yang muncul, klik Add-ons, lalu klik Install, pilih file zip-nya, dan klik tombol Install Add-ons. Selanjutnya, akan muncul Import-Export SketchUp Importer dalam daftar ini, namun belum aktif. Klik kotak ini untuk mengaktifkannya. Klik ikon 3 garis di pojok kiri bawah window Blender Preferences, dan barangkali saja Auto Save Preferences Anda tidak aktif, klik Save Preferences. Anda kini bisa menutup window ini, dan kini Blender Anda memiliki fitur untuk mengimport file SKP. Mari kita periksa. Klik menu File, Import, dan menu Import SketchUp Scene ada di sini. Untuk sebuah alasan tertentu, mungkin Anda harus menonaktifkan atau menghapus add-on ini dari list. Untuk menonaktifkan, klik menu Edit, Preferences, Add-ons, cari add-on SketchUp Importer dengan menuliskan kata kunci SketchUp di kotak ini. Setelah muncul, klik di sini untuk menonaktifkannya. Namun, jika benar-benar ingin menghapusnya dari daftar tersebut, Anda harus melakukannya secara manual. Dalam segmen ini, kita akan memeriksa apakah add-ons ini bisa mengimport file SketchUp 2020. Untuk itu, kita perlu mengunduh sebuah file dari 3D Warehouse. Kita coba saja yang ini. Kita unduh yang versi 2020. Kita ke Blender, kita hapus default cube-nya, klik objeknya, klik kanan dan pilih Delete. Lalu klik menu File, Import, Import SketchUp Scene, dan pilih file tadi. Dan ternyata, file tersebut bisa dibuka di Blender dengan baik. Gunakan icon Move the View seperti ini untuk menggeser pandangan Anda, dan icon ini untuk zoom in atau zoom out. Untuk mengetahui bagaimana objek SketchUp disusun di Blender, mari kita buat beberapa jenis objek di SketchUp. Pertama, saya buat sebuah rectangle. Saya gunakan push-pull untuk memberinya ketebalan. Saya klik 3 kali untuk memilih semua objek ini. Lalu klik kanan, dan pilih Make Group. Kita sekarang punya sebuah grup. Kita beri nama grup tersebut sebagai lantai di isian instan di subpanel Entity Info di Tray. Lalu, saya membuat sebuah rectangle lain di atasnya. Saya gunakan Offset Tool untuk membuat tepian yang lebih kecil. Saya hapus bagian luar dan saya beri ketebalan seperti ini. Namun kali ini, saya tidak menjadikannya sebuah grup. Kita tambahkan sebuah komponen bernama Tall Table Bars Tool dari komponen Sampler, dan kita letakkan di atas objek terakhir yang kita buat. Mari kita lihat hierarki penyusunan objeknya melalui subpanel Outliner di Tray. Jika subpanel tersebut belum aktif, Anda bisa mengaktifkannya melalui menu Window, Default Tray, dan aktifkan Outliner. Mari kita lihat subpanel Outliner. Klik ikon detail di pojok kanan atas dan pilih Collapse All. Kita dapatkan bahwa model 3D tadi dikelompokkan menjadi 2. Satu untuk grup lantai, dan satu lagi untuk komponen Tall Table Bars Tool. Grup dan komponen dibedakan dengan ikon yang berbeda seperti ini. Terlihat bahwa objek yang tidak digrup tidak ditampilkan di outliner. Saya save model ini sebagai SU Importer Test.skp. Dan mari kita lihat seperti apa yang kita dapat di Blender.
Sekarang kita ada di Blender. Saya hapus dulu default cube-nya. Dan untuk memulai mengimport, saya klik File, Import, Import SketchUp Scene, dan pilih file su-importer-test.skp. Hal pertama yang bisa kita lihat adalah posisi objek sama seperti di SketchUp, yaitu di titik 000. Hal ini dimungkinkan karena SketchUp dan Blender menggunakan sistem koordinat yang sama. Hal kedua yang bisa kita kenali adalah Blender tidak mengelompokkan objek seperti di SketchUp. Blender meletakkan semua objek dalam sebuah collection seperti ini. Jika kita lihat lebih detail, tampak bahwa objek yang tidak digroup akan diberi nama SketchUp, dan sebuah grup akan ditandai dengan tambahan awalan G min. Dan objek lainnya ditampilkan sesuai dengan namanya di SketchUp dengan akhiran yang berurutan untuk membedakan nama-nama objek yang identik. Kini kita akan coba dengan situasi lain. Saya kembali ke SketchUp. Saya klik Expand All, lalu saya temukan sebuah objek bernama Swatch yang berada di bawah objek Glass Top dan terletak di hierarki terbawah atau terdalam dibandingkan dengan objek-objek lainnya. Saya klik objek tersebut, lalu saya klik kanan dan Explode. Kini objek tersebut naik level dan sejajar dengan objek lainnya di bawah Glass Tabletop. Saya pilih semua objek di bawah Glass Tabletop dan mengeksplode-nya. Oh ya, Anda bisa memilih beberapa objek sekaligus dengan menggunakan kontrol klik kiri untuk memilih dan menambahkan suatu objek ke dalam pilihan sebelumnya, atau Shift kontrol klik kiri untuk memilih beberapa objek yang berurutan secara sekaligus. Kini saya mengulangi langkah di atas. Hasilnya, dalam keadaan terexpand all, akan terlihat seperti ini. Hanya ada dua objek besar, yaitu grup lantai dan komponen Tall Table Bar Stool yang memiliki 5 subkomponen. Kita save model ini dan mari kita lihat hasil dari pengelompokan seperti ini di Blender. Kita kembali ke Blender. Saya buka file baru, saya hapus default cube-nya, dan saya import kembali file su-importer-test.skp yang barusan kita sudah perbaharui. Hasilnya, dibandingkan yang pertama, langsung tampak bahwa kita memperoleh jumlah objek yang lebih sedikit. Tentu hal ini membuat pemilihan sebuah objek di Blender menjadi semakin mudah. Kita juga melihat bahwa penamaan objeknya mengikuti penamaan dalam komponen definition-nya di SketchUp. Seperti sebelumnya, nama sebuah grup akan ditambahkan awalan G min dan objek yang tidak dijadikan grup atau komponen akan diberi nama SketchUp. Gunakan fitur Hide untuk mengatur objek-objek SketchUp yang akan diimport ke Blender. SketchUp Importer ini bisa mengenali material di SketchUp dan membawanya ke Blender. Mari kita lihat dalam segmen berikut. Mari kita kembali ke SketchUp, ke file su-importer-test yang terakhir kita gunakan. Saya tambahkan material Wood Floor Dark pada permukaan ini. Jika kita periksa, material yang ada di model ini setidaknya adalah default yang digunakan oleh semua sub-objek dalam grup lantai dan sebagian objek yang tidak di grup. Wood Floor Dark pada permukaan ini, My Gray pada kaki kursi dan kaki meja, My Black pada bantalan kursi, dan material 18 sebagai material permukaan meja. Mari kita save kembali modal ini dan mari kita membukanya di Blender. Kita kembali ke Blender. Saya buka file baru, saya hapus default cube-nya, dan saya import file su-importer-test.skp yang barusan sudah kita perbaharui. Untuk melihat material SketchUp di Blender, kita perlu atur dua hal terlebih dahulu. Pertama, klik icon Render Properties, buka pilihan Render Engine, dan pilih Eevee. Kedua, kita gunakan Render sebagai Viewport Shading Mode dengan mengklik icon ini. Kini terlihat bahwa tampilan material di Blender sama seperti yang tampak di SketchUp. Mari kita telusuri lebih jauh. Jika saya pilih grup lantai atau objek
G min lantai, dan mengklik ikon Material Properties, tampak bahwa Blender mengubah nama material default menjadi material. Dan saya pilih lantai bermaterial Wood Floor Dark, maka kedua informasi material tersimpan dalam sebuah objek yang sama. Juga, jika saya pilih kursi atau chair number 7, maka material My Black dan My Gray akan tampak di Material Properties. Dan jika saya pilih objek meja seperti ini, akan tampak material bernama Asterix 18 yang di SketchUp bernama Material 18. Jadi pada dasarnya SketchUp Importer mempertahankan informasi material SketchUp walaupun melakukan perubahan nama untuk material default menjadi SketchUp dan material dengan nama depan material menjadi Asterix. SketchUp Importer menyimpan informasi view SketchUp sebagai kamera di Blender. View yang disimpan dalam scene dan last view, yaitu view yang digunakan saat file SketchUp terakhir kali di-save, akan dianggap sebagai kamera di Blender. Mari kita coba dengan file SketchUp tadi. Saya tambahkan sebuah scene, saya klik menu View, Animation, Add Scene, dan sebuah view bernama Scene 1 telah dibuat. Lalu kita coba view lain, Bird Eye View seperti ini, dan kita jadikan sebagai Scene 2. Lalu saya ubah lagi, dan kini saya save. Mari kita lihat di Blender. Saya buka file baru, hapus default cube-nya, dan import SU Importer Test SKP. Namun sebelum menekan import SKP, aktifkan dulu pilihan Last View in SketchUp as Camera View. Lalu, klik Import SKP. Objek kamera di Blender ditandai dengan ikon ini. Di sini kita lihat ada 4 kamera. Satu adalah bawaan dari Blender bernama kamera. 2 lagi bernama Scene 1 dan Scene 2 seperti nama scenes di SketchUp. Dan satu lagi aktif kamera yang merupakan view saat saya men-save-nya di SketchUp. Dari pembahasan tadi, tampak bahwa fitur-fitur add-ons ini sangat membantu. Dia mampu mengimport file SKP hingga versi 2020 termasuk material dan scene-nya. Nah, dengan sedikit pengaturan di SketchUp, add-ons ini bisa digunakan untuk mengupdate model 3D dengan mere-import objek yang perlu dirubah saja. Dan kita memiliki kesempatan untuk merencanakan pengelompokan objek 3D di Blender. Jadi menurut saya, add-ons ini layak diinstal dan digunakan di Blender Anda. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, mohon share dan like video ini, serta subscribe-lah channel ini untuk tetap dapat mengikuti video-video tutorial selanjutnya. Irfan di sini dan salam.